Jadi teman-teman, ketika kalian menonton video saya, pasti kalian paham apa yang saya maksudkan. Karena banyak orang tidak tahu definisi punya Tuhan. Iya. Apa sih pengertian punya Tuhan? Makanya pada waktu diskusi saya dengan seorang muslim tersebut, dia itu mengakui bahwasanya sesungguhnya ya M itu, Anda tahu ya kalau saya bilang M ya, M itu adalah Tuhannya umat. Diakui itu. Nah, gimana? Coba putar kembali diskusi saya dengan dia. Apa yang dimaksud mempunyai Tuhan? Mempunyai Tuhan itu artinya mempunyai sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri, tunduk dan mengikutinya. Contoh, ada seorang ateis ditanya, kamu beragama? Enggak. Kamu percaya ada pencipta langit dan bumi? Enggak ada itu. Enggak ada itu. Kata. Coba, menurut Anda, siapakah yang diikuti oleh dia? Nah, makanya pada waktu itu kita buka Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jadi orang-orang seperti itu mengikuti kemauannya sendiri. Mereka mengikuti hawa nafsunya sendiri. Makanya mereka menuhankan hawa nafsunya sendiri. Nah, di dalam Alkitab ada juga satu frasa yang mengatakan Tuhan mereka itu ialah perut mereka sendiri. Begitu. Ya. Jadi kalian harus lihat konteks pada waktu itu saya sedang berbicara apa. Begitu ya. Kalau nggak paham-paham juga ya berhenti membenturkan kepala ke ubin. Coba baca Alkitab. Baca Alkitab dengan baik. Kepada siapakah Tuhan Yesus taat, patuh, tunduk, dan mengikuti? Apakah Tuhan Yesus mengikuti kemauannya sendiri? Di dalam Alkitab, ketika di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus katakan? Ya Bapa, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Bahkan ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus soal makanan, apa jawab Tuhan Yesus? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu konteksnya. Seperti itu. Jadi Tuhan Yesus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Begitu. Nah, sementara pada waktu diskusi saya dengan seorang muslim tadi, muslim ya, orang-orang Islam menyerahkan kepatuhan dan ketundukannya kepada Muhammad. Makanya orang tersebut mengakui bahwa umat RT sebelah itu, umat dia itu menuhankan seorang manusia yang bernama Muhammad. Itu diskusinya. Biar kalian paham. Ini ya, sebenarnya tahu nggak kalian? Inti utama, saya berdebat itu udah lama. Udah belasan tahun, 13 tahun, mau 14 tahun mungkin ini. Inti perdebatan Islam dan Kristen itu adalah banyaknya orang Islam dan orang Kristen yang tidak mengerti definisi bertuhan. Banyak. Menuhankan. Sebenarnya di situ saja. Apa sih menuhankan itu apa? Banyak orang nggak tahu itu. Karena menurut kebanyakan orang-orang awam, menuhankan adalah suatu perbuatan menganggap sesuatu tersebut adalah jenis-jenisan makhluk tertentu. Makanya ada pertanyaan, Tuhan apa manusia? Contoh misalnya, ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam, perkara menuhankan Muhammad.
Mereka berpikir begini, menuhankan Muhammad artinya menganggap Muhammad itu sejenis makhluk tertentu. Bukan itu yang dimaksud menuhankan. Tidak ada menuhankan itu seperti itu. Menuhankan kok menganggap sesuatu jenis makhluk tertentu. Kata-kata mengambil sebagai Tuhan itu ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam Alkitab. Nih, saya ajarin kalian biar kalian paham. Saya balik paham. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya harus didik mereka nih satu persatu ya. Kita buka. Nih, saya tampilkan dulu di layar ya. Oke, ya. Nih, kita buka ya. Kita ketik di sini. Kita ketik di sini ya. Sebentar. Nih ya, itu ada di dalam Filipi. Nih, Filipi 3 ayat 19. Nah, biar kalian ngerti nih. Filipi 3 ayat 19. Sorry ya teman-teman ya nih. Nih. 19. Saya bold ya, saya besarin ya nih. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Nih. Tuhan mereka ialah perut mereka. Nah, kalau di dalam pikiran kalian bahwa menuhankan perut itu adalah menganggap perut itu adalah sejenis makhluk tertentu yang menciptakan langit dan bumi, ya kan? Yang tidak beranak dan diperanakkan, ya nggak diskusi kita. Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi mereka ini punya Tuhan. Tetapi Tuhan mereka siapa? Yaitu perut mereka. Karena apa? Karena mereka itu hidupnya ya hanyalah mengikuti, menuruti keinginan perut mereka. Makanya dikatakan Tuhan mereka ialah perut mereka. Nah, di dalam Al-Quran juga ada istilah seperti itu. Nih, ya. Misalnya, saya bukakan kepada kalian surat Al-Jathiyah. Al-Jathiyah 23. Ini isu-isu lama ini. Tapi kalian masih nggak paham-paham juga. Sabar. 23. Nih. Kita buka ya. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Maka pernahkah, nih saya bold ya, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nih, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah, ketika mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, apakah mereka menjadikan hawa nafsunya itu pencipta langit dan bumi? Tidak. Makanya kalian tuh ngerti apa sih maksudnya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, menuhankan. Ngerti nggak kalian menuhankan itu apa? Mereka adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Makanya pada waktu itu diskusi saya dengan seorang muslim tersebut, dia mengakui bahwasanya umat itu menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Karena apa? Karena mereka menyerahkan kepatuhan, ketundukan, ketaklukan kepada Muhammad. Nah, umat muslim memang melakukan kepatuhan, ketundukan kepada Muhammad. Coba adakah umat muslim yang berani bantah Muhammad? Kan tidak ada, gimana? Nah, lalu dia bertanya balik kepada saya. Bang Edis, kalau begitu Yesus menuhankan Bapa di surga dong? Lu iya, memang iya. Yesus memang menuhankan Bapa di surga. Karena untuk itulah dia datang ke dunia ini.
Apakah maksudmu Yesus menuruti kemauannya sendiri? Tidak. Dia menuruti kemauan daripada Bapa di surga yang mengutus dia. Memang itu isi Alkitab kita. Terus kau bangga kalau Yesus menuhankan Bapa di surga. Muslim bersorak-sorak, padahal di mana benarnya? Sungguh nekat yang nyata kalian ya. Makanya teman-teman cerna perkataan-perkataan saya itu dicerna dengan baik ya. Kalau tidak nonton, nonton dulu. Ini ya, nonton channel saya itu nontonnya separuh-separuh sambil tidur-tiduran, nggak didengerin. Akhirnya jadi seperti itu. Makanya ketika saya mengeluarkan statement-statement, banyak orang tersesat. Iya. Saya pernah juga diskusi dengan Uncup PA. Saya menyatakan bahwa rencana, keinginan, atau kehendak, atau apalah bahasanya pada waktu itu, penyaliban itu adalah rancangan iblis. Banyak yang kesurupan, kesetanan. Nonton juga enggak. Begitu. Ya makanya teman-teman nonton channel saya ini memang diperlukan kecerdasan yang maksimal ya teman-teman ya.